Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang kita ada di daerah yang namanya Kali Kudu. Dan sekarang ini kita berada di sungai. Sungai ini namanya Kali Jaya. Kali itu sungai. Kali Jaya, daerahnya namanya Kali Kudu. Nah, kita sekarang ini akan mengadakan suatu kegiatan dalam rangka eksplorasi. Tetapi yang kita lakukan sekarang ini adalah kegiatan yang di ujungnya, di awal daripada kegiatan eksplorasi itu sendiri. Apa yang akan kita lakukan sekarang ini? Kita akan membuat suatu lintasan. Lintasan di mana kita di dalam lintasan tadi kita akan ukur berapa jaraknya, kita akan ukur berapa arahnya, asimut dan juga back asimutnya. Kita akan ukur juga berapa kemiringan lerengnya, dan juga kita akan ukur deskripsi segala macam singkapan yang ada di sini. Nah, itu nanti diplot semua di dalam lintasan tadi. Kalau kita mau membuat suatu peta geologi atau peta topografi, itu biasanya kita tidak hanya dari satu lintasan saja, tapi dari beberapa lintasan, kemudian nanti kita bikin suatu korelasinya. Sehingga nanti akan terbentuk bagaimana penyebaran dari suatu batuan tadi. Nah, ini sekarang kita lintasannya ini lintasan sungai. Di mana lintasan sungai itu merupakan suatu semacam poligon, tapi poligon yang terbuka. Artinya titik awal dengan titik akhir nanti tidak akan bertemu. Kalau poligon tertutup, titik awal dan titik akhir nanti akan ketemu. Kita di sini tidak. Jadi kita sepanjang lintasan ini. Apa yang kita kerjakan? Jadi dari titik pertama pengamatan kita, kita tentukan dulu posisi kita. Kita bisa tentukan posisi kita. Misalnya kita bisa menggunakan GPS. Jadi di mana posisi kita sekarang ini? Dengan GPS ini, karena ini terbuka, maka GPS bisa kita gunakan. Nah, terus dari posisi titik 1 ini, katakanlah ini titik pertama, kemudian ke titik yang kedua, itu kita menggunakan tali. Kita ukur berapa jaraknya dari titik 1 ke titik berikutnya, ke titik 2. Itu adalah pengukuran jarak. Nah, kemudian setelah kita ukur jaraknya, kemudian kita ukur berapa arahnya. Jadi berapa asimutnya dari titik 1 ke titik 2. Supaya ini lebih teliti, maka ada counter check. Dari titik 2 ke titik 1 juga di shooting untuk mencari berapa back asimutnya. Antara asimut dengan back asimut itu mempunyai selisih 180 derajat harusnya. Itu untuk memastikan berapa jarak dan berapa arahnya. Selain itu, karena kita juga punya alat yang cukup canggih, di titik 2 juga kita catat berapa posisi kita dengan GPS ini. Jadi setiap titik nanti dicatat posisi dengan GPS-nya ini. Nah, sepanjang titik 1 dan titik 2 ini nanti ada yang mendeskripsi, ada singkapan batuan apa saja di situ. Nah, nanti deskripsi batuan itu kita plotkan di dalam gambar kita, di dalam lintasan kita. Batuannya apa saja, kemudian unsur-unsur strukturnya, apakah itu struktur primer yang berupa perlapisan-perlapisan tadi, apakah struktur sekunder, misalnya ada join dan sebagainya. Nah, itu apa yang dilakukan dari titik pertama ke titik kedua. Dari titik kedua ke titik ketiga, itu apa yang kita lakukan juga sama. Jadi kita mengukur jaraknya dengan tali tadi, kemudian kita ukur asimutnya dengan kompas, back asimutnya juga kita ukur, posisi
kita tentukan juga dengan GPS, dan sepanjang itu ya, itu kita deskripsi singkapan batuan yang ada. Pendeskripsian singkapan batuan yang ada, kalau ini jelas di sini kebanyakan adalah batuan sedimen. Nah, penamaan batuan sedimen paling mudah adalah dari berdasarkan ukuran bibitnya. Apakah itu pasir, apakah itu lempung, apa itu lano. Kalau pasir, pasir yang bagaimana? Ya, pasir gampingan misalnya. Nah, untuk tahu apakah itu mengandung karbonat atau tidak, kita bisa menggunakan HCl. Ya. HCl kita teteskan apakah dia ada reaksi atau tidak. Ya. Seperti biasa kalau kita diskusi. Begitu juga nanti dari titik 3 ke titik 4. Apa yang dilakukan itu sama. Ya. Nah, jadi di sini kita butuhkan kerjasama antar Anda. Ya. Jadi ini tidak cepat-cepatan, tetapi kita membutuhkan ketelitian. Ya. Lebih baik kita dapatkan sedikit tapi teliti daripada banyak tapi kacau. Ya. Oke, saya kira sementara itu penjelasan. Nanti kita lanjutkan dengan prakteknya bagaimana. Oke, kita sudah sampai titik awal dari mana kita akan memulai pengambilan data. Jadi yang namanya eksplorasi, kita harus mengambil data. Ini adalah titik awal di mana kita ngambil data di lembah sungai, di aliran sungai yang pas tempat tikungan. Ya, di sini tikungan sungai. Nah, di sini nampak bahwa batuannya berlapis dengan macam-macam karakter. Ada yang menonjol, ada yang hancur-hancur, ada yang licin, ya. Berarti ini adalah batuannya akan berbeda. Secara umum, kalau kita lihat batuan di sini ada yang resisten dan ada yang tidak resisten. Itu dicirikan dengan ada yang menonjol dengan tidak menonjol. Kalau kita lihat dari urutan stratigrafi di dinding, ya, di dinding ini akan kelihatan bahwa di situ ada yang keras dengan ketebalan kira-kira 20 cm, ada yang 10 cm, ada yang 5 cm, dan ada yang lebih tebal lagi. Sedangkan di antaranya itu adalah batuan yang kurang resisten. Pada umumnya karena kurang resisten, jadi dia akan mudah lapuk. Dicirikan dengan dia pecah-pecah, hancur-hancur, dan tidak solid. Jadi di sini akan nampak sekali stratigrafi dari pengukuran itu. Ya, jadi kita dari nanti akan mengambil urut-urutan batuan yang ada di sini, yang disebut sebagai stratigrafi urutan terjadinya batuan sedimen. Jadi batuan sedimen yang tua itu yang di bawah, yang muda itu di atas. Tuh. Nah, sekarang kita akan memulai. Pertama kita tentukan titik. Titik sudah kita tentukan, kemudian kita tarik tali. Setelah kita tarik tali, kita akan menentukan panjang dari lintasan. Nah, di sepanjang lintasan itu akan nampak nanti kiri kanan ada singkapan. Nah, singkapan itu harus dideskripsi. Ya, harus dideskripsi, harus diukur strike depth-nya. Dan kita ukur arahnya, asimut dan back asimut, kemudian kemiringannya. Makanya untuk mengambil data ini, kita harapkan orang yang relatif sama tingginya untuk mengambil data jarak dan asimut maupun back asimut.